Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penghantaran obat mukosa oral yang terdiri dari anatomi, mekanisme absorpsi, dan parameter bioavailabilitasnya dengan saya sendiri, Adela Kapita Hati, dengan NIM 23080300014. Nah, ini untuk agendanya yang terdiri dari anatomi dan fisiologi mukosa mulut, mekanisme absorpsi dan penetrasi, serta parameter bioavailabilitasnya. Nah, yang pertama dari segi arsitektur atau anatomi jaringan mukosa mulut, di layer paling atas ini dia merupakan epitel squamosa berlapis. Dia ini bertindak sebagai sawar utama pelindung jaringan dan dilapisi oleh cairan mukus. Sedangkan pada layer di bawahnya yang di bagian tengah ini dia merupakan lamina propria. Dia ini merupakan jaringan penyokong yang kaya akan serat kolagen, elastin, dan anyaman kapiler darah, sehingga bisa disebut sebagai jaringan ikat penyokong. Sementara yang bagian bawah, dia merupakan submukosa yang jaringan ikatnya itu longgar dan mengandung banyak lemak, sehingga di situ juga ada pembuluh darah utama, sistem limfatik, dan juga saraf yang bisa teman-teman lihat di sini. Ada yang warna hijau dan ada yang warna biru, itu merupakan syaraf-syaraf yang ada di bagian submukosa. Nah, di sini untuk perbandingan antara sublingual dan bukal, yang pertama dari sisi ketebalan epitel, pada sublingual yang di bawah lidah itu dia sangat tipis dengan ukuran 100-200 mikrogram. Sedangkan pada bukal yang terletak di pipi dalam, tebal 40-50 lapisan sel dan itu sekitar 500-800 mikrogram. Dan untuk parameter vasku sublingual dia sangat tinggi, sedangkan pada bukal moderat atau sedang. Sedangkan untuk parameter permeabilitas atau kemampuan dia untuk menembus membran sel itu untuk sublingual sangat baik karena penyerapannya itu instan, sedangkan bukal dia sedang dan juga cocok untuk pelepasan lambat atau sustained release. Nah, di sini untuk lingkungan mikro yang ada di dua tempat ini peran saliva dan pH. Untuk peran laju aliran saliva itu sekitar 0,5 sampai 2 ml per menit. Sehingga laju saliva yang ada di dalam mulut ini dia berfungsi untuk menghidrasi dan melarutkan molekul obat agar dapat berdifusi atau dapat bergerak. Sedangkan untuk pH pada normalnya itu pH mulut sekitar 5,8 sampai 7,4. Nah, pH ini dia akan menentukan tingkat ionisasi obat, bentuk obat yang tidak terionisasi dan memiliki kemampuan penetrasi membran yang jauh lebih baik. Nah, di sini juga di bagian mulut ada aktivitas enzimatik tapi sangat rendah dibandingkan dengan lambung dan usus, sehingga dia akan menjaga stabilitas molekul obat dari degradasi enzim. Untuk mekanisme penetrasi epitel, sini ada dua, yaitu paraselular dan transselular. Untuk paraselular, yang nomor satu, yang warna hijau ini, dia merupakan obat yang berdifusi melalui ruang antar sel atau celah tight junction. Dan ini merupakan jalur utama untuk molekul obat yang bersifat hidrofilik atau larut air. Sedangkan untuk rute transselular yang warna orange ini yang nomor 2, yaitu merupakan obat yang menembus langsung lapisan membran lipid sel-sel epitel tersebut sehingga dominan bersifat lipofilik atau larut lemak dan dia berdifusi melalui difusi pasif. Nah, di sini bypass sistemik itu untuk menghindari first pass metabolisme. Untuk rute gastrointestinal atau peroral, obat itu akan masuk ke dalam sistem pencernaan sehingga dia akan melewati lambung yang mana akan mengalami degradasi enzimatik. Karena di lambung itu banyak sekali enzim yang akan mengalami degradasi pada obat akibat dari aktivitas enzim tersebut. Sedangkan ketika dia sudah melewati lambung, lalu pada akhirnya dia akan melewati liver, di liver dia akan mengalami first pass metabolisme. Nah, di sini ketika dia mengalami first pass metabolisme, maka akan merusak presentasi dosis aktif obat. Sedangkan untuk rute mukosa oral, drainase atau drainase vena dari jaringan sublingual atau bukal itu dia akan langsung menuju vena jugularis interna. Jadi vena jugularis interna ini adalah vena yang bisa langsung masuk ke dalam sistem peredaran darah di belakang leher ini sehingga akan langsung diedarkan seluruh tubuh.
sehingga dapat dikatakan 100% bebas dari degradasi hepatik atau first pass metabolisme. Nah, di sini untuk farmakokinetik perbandingan oral dan mukosa, pada yang warna hijau ini merupakan rute sublingual atau bukal. Di sini dilihat Cmax atau konsentrasi puncak itu sangat tinggi dan juga area di bawah grafik yang warna hijau ini sangat luas atau kita sebut saja AUC atau area under the curve. Nah, untuk Cmax ini atau konsentrasi puncak pada sublingual atau bukal, dia akan menghasilkan jauh lebih tinggi dan tercapai dengan sangat cepat. Sedangkan pada peroral atau obat yang digunakan dia dengan cara diminum atau melalui sistem pencernaan, dia akan cenderung lebih rendah untuk Cmax-nya lebih lama dan juga AUC atau luas permukaan yang ada di bawah kurva yang warna biru ini akan sangat rendah sehingga bioavailabilitas sediaan sublingual atau bukal ini meningkat tajam, bisa dikatakan hingga 3-10 kali lipat dibandingkan sediaan oral konvensional karena terhindar dari rute portal hepatik. Lalu, mengapa rute mukosa oral itu dikatakan superior? Dilihat dari 3 aspek. Yang pertama dari anatomi, itu karena dia sel epitelnya itu sangat tipis dan jaringannya sangat vaskular. Jaringan yang sangat vaskular artinya di rute mukosa oral ini di sana akan terdapat banyak sekali pembuluh darah yang akan membuat obat itu langsung masuk ke sistem peredaran darah. Yang itu terdiri sekitar 100-200 mikrometer di sublingual. Dan aspek yang kedua yaitu penetrasi, absorpsi difusi pasif itu langsung ke kapiler vena karena di sana tadi banyak sekali pembuluh darah yang akan membuat dia langsung masuk ke sistem peredaran darah. Kemudian dia akan lepas FPM atau akan melewati first pass metabolisme di hati dan juga akan menghindari aktivitas enzimatik di lambung khususnya. Sehingga dari 3 aspek ini, dia akan menghasilkan bioavailabilitas maksimal dengan konsep aksi yang instan dan akan ideal untuk intervensi kondisi akut dan obat yang sulit larut. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.